Ya, Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Kita masih membahas mengenai bongkar sindikat data nasabah. Nah, ini sepertinya ada quote sedikit ya, Carlos, dari Perhimpunan Bank Nasional yang akan bekerja sama dengan OJK yang mencari dalang dari sumber kebocoran data nasabah. Sementara pakar teknologi Heru Sutadi mengungkap bahwa pengawasan perbankan harus lebih intensif. Dan berikut adalah kutipannya. Ya, ini harusnya kita ada grafisnya untuk kita tayangkan, tapi sepertinya ada masalah teknis. Tapi poinnya adalah tadi yang disampaikan seharusnya Heru tadi mengatakan bahwa pengawasan terhadap data nasabah kita sangat-sangat longgar begitu. Longgar ya. Begitu ya. Nih. Harusnya kita menanyakan ini kepada OJK, tapi karena kita tidak bisa menghadirkan OJK pada hari ini, ya kita ngobrol sama Pak Agung juga sudah hadir. Sudah hadir ya. Mas Mustafa ya dari YLKI. Mungkin langsung ke Mas Mustafa dulu. Kata kuncinya tadi bahwa lemah sekali, longgar sekali pengawasan terhadap data nasabah. Padahal itu yang saya tanyakan ke Pak Agung tadi. Awalnya ketika masyarakat kita menabung, mereka percaya bahwa kredibilitas bank ABC adalah soal data nasabahnya yang bisa dijaga dengan security yang sangat tinggi. Tapi kemudian kecolongan, seperti apa mungkin tanggapannya? Iya, jelas ini sebenarnya bentuk penyimpangan terhadap asas kerahasiaan data ya. Dalam hal ini seharusnya perbankan dengan secure harusnya bisa melindungi data pribadi nasabah. Selain itu juga yang mengkhawatirkan berarti di sini ada bukti pelanggaran juga terhadap asas kepercayaan. Dalam hal ini kita tahu hubungan kontraktual antara bank dengan nasabahnya adalah asas kepercayaan. Ketika kepercayaan ini direnggut, utamanya kepercayaan nasabah dalam hal kebocoran data nasabah, ini tentu menjadi sebuah pukulan yang sangat telak menurut saya untuk jasa industri perbankan. Tapi dalam kasus ini Pak Agung tadi sebelumnya sudah mengatakan bahwa justru bank-bank yang pertama kali merasa khawatir justru dari dirinya sendiri. Kayaknya ini ada permainan online yang menjual atas nama kita begitu, tapi datanya juga tidak valid gitu. Anda melihat seperti apa? Iya, sebenarnya kalau menurut pengalaman yang kita terima ya, dalam hal ini kita juga seringkali menerima beberapa dugaan kebocoran data. Memang sumber masalahnya juga ada dua bentuk ya. Pertama misalnya dilakukan secara manual, kedua juga dilakukan secara elektronik atau menggunakan teknologi. Nah, yang jadi masalah dalam kasus ini kan terjadi karena aspek manual. Dalam hal ini adalah kelalaian atau mungkin dalam tanda kutip kecurangan dilakukan oleh oknum. Dalam hal ini mungkin sudah disampaikan Pak Agung juga oknum mungkin yang dulunya pernah bekerja di industri jasa keuangan yang kemudian juga bekerja sama dengan marketing-marketing yang kemudian melakukan tindakan seperti ini, dan inilah menjadi titik lemah sebenarnya dalam hal industri jasa keuangan maupun industri-industri lain di mana pengawasan terhadap jasa pemasaran itu menjadi sangat minim. Kita pernah beberapa kali komunikasi dengan OJK dan kita juga mengeluhkan hal yang sama, masalah pengawasan terhadap jasa pemasaran. Tetapi dari OJK sendiri atau dari lembaga instansi negara terkait juga menyampaikan bahwasanya ini core bisnis. Pemasaran itu adalah mutlak core bisnis sehingga tidak bisa diawasi karena bagaimanapun itu ruang gerak pelaku usaha atau ruang gerak sektor bisnis. Tapi sudah clear tadi disampaikan Pak Agung bahwa kemudian data-data ini tidak valid, sudah diverifikasi, hanya soal nama, mungkin sampai alamat, nomor telepon yang mungkin adalah data nasabah, tapi soal nomor rekening itu tidak valid begitu. Apakah kemudian ini bisa dikatakan murni kejahatan bahwa menggunakan nama bank yang sudah memiliki kredibilitas, tapi kemudian ya akhirnya masyarakat yang dirugikan? Kejahatan sih jelas ya, karena bagaimanapun meskipun misalnya contoh data rekening atau data bankingnya masih aman gitu, tapi juga ketika ada terjadi kebocoran ini menjadi suatu permasalahan dan tentunya harus ditanggulangi, dan kita juga mengapresiasi atas upaya dari kepolisian untuk membongkar sindikat-sindikat ini, dan kita juga mendorong jangan berhenti di sini karena kami yakin juga masih banyak sindikat-sindikat perdagangan data pribadi nasabah di luaran seperti itu. Ya, sebelum kita lanjutkan ke Pak Agung, kita juga akan melihat tadi quote yang sempat tertunda ya, bahwa Perhimpunan Bank Nasional akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengketatkan lah istilahnya soal data nasabah. Ini Kartika Wirjoatmojo, Ketua Umum Perbanas, mengatakan bahwa biasanya ada oknum yang menyamar sebagai pegawai bank dan bertindak seolah marketing dari bank ya. Lalu kami menghimbau masyarakat dalam menggunakan e-commerce
hati-hati dengan pendaftaran secara online. Jangan terlalu banyak punya data di banyak tempat. Nah, ini dia. Berarti ini juga adalah Ya, nah, kemudian, ini ada juga ya Heru Sutadi, ini beliau adalah Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Dia bicara bahwa saya pikir ini juga bukan tugas Kominfo saja, tapi dari perbankan juga harus tegas dan tidak boleh mengambil data lalu dijual. Perlu diberikan edukasi dan juga diberi ketegasan. ya. Oh. Ya, sebelum ke Pak Agung, saya juga sebenarnya menyoroti soal ini, Mas Mustafa, bahwa kemudian kita punya regulasi yang seharusnya kemudian mengatur data center kita itu acak adut di mana-mana, semua institusi kayaknya punya data center sendiri-sendiri begitu. Bagaimana kita juga punya kasus iktp, seharusnya kemudian data-data secara nasional itu satu di dalamnya. Satu dan sama ya. Ini sebenarnya satu benang merah yang kemudian harusnya dibereskan oleh pemerintah. Ini kelalaian pemerintah sebenarnya. Iya, kalau dibilang kelalaian, saya menganggap ini keterlambatan. Kenapa keterlambatan ya? Karena memang masalah ini juga terjadi sejak mungkin 5 tahun terakhir ya, sejak penggunaan atau traffic penggunaan internet atau jasa telekomunikasi meluas. Tetapi di sisi lain, keinginan atau kemauan pemerintah dalam membentuk sebuah regulasi yang khusus melindungi data pribadi masyarakat itu menjadi masih sangat minim dan tercatat sejauh ini juga masih dalam bentuk rancangan. Tapi Anda setuju kalau saya katakan masih acak adut data-data kita? Iya, jelas selama belum ada payung hukum yang melindungi soal perlindungan data pribadi nasabah ini masih menjadi sebuah permasalahan sistemik ya. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal payung hukum, kita tanya Pak Agung. Pak Agung, gimana ini payung hukumnya melindungi Menjerat data? mereka ini apa? Mungkin Pak Agung juga bingung yang mana yang harus dipakai, Pak. Ini maksudnya ke ITE atau ya fungsi pidana sudah pasti ada ya, Pak Agung. Jadi kalau kita lihat payung hukum di Undang-Undang Perbankan, itu mengatur bagaimana data nasabah itu dikategorikan sebagai data rahasia. Artinya tidak boleh pihak bank pun menyerahkan kepada pihak lain. Kecuali untuk kepentingan pajak, untuk kepentingan penyidikan. Kepentingan penyidikan pun harus izin gubernur, kalau sekarang ketua OJK, ketua komisioner OJK, itu harus ada izin tertulisnya baru boleh. Jadi bagaimana payung hukum untuk melindungi data nasabah sudah cukup ketat di situ. Dan bagi yang melakukan pelanggaran, artinya menyajikan data nasabah kepada orang tanpa mengikuti prosedur yang ada dalam undang-undang perbankan tersebut adalah kejahatan. Itu diancam hukuman. Dan namanya juga kejahatan kan Pak Agung mengatakan tadi bahwa kalau soal nomor rekening tidak valid, tapi bagaimana kemudian seseorang itu yang mengaku sebagai perusahaan online menjual data dari nama sampai alamat, mungkin nomor telepon itu valid walaupun memang nomor rekening tidak valid, artinya masyarakat juga tetap dirugikan. Nama saya diobral di mana-mana, dijual di mana-mana begitu. Ya. Ini yang kemudian kita coba melakukan hal yang progresif ya, melihat bagaimana keresahan ini harus kita akhiri, bahwa kemudian semua pihak harus menjaga dan tidak bisa kemudian memperjualbelikan apalagi data seseorang untuk apapun kepentingannya. Jadi memang marketing memerlukan, tapi tidak bisa kemudian mengambil dengan cara yang melawan hukum. Karena kita tahu di Undang-Undang Kesehatan juga melarang itu rekor kejahatan itu, catatan kesehatan kita itu sebagai hal yang harus dilindungi, dijaga oleh dokter dan sebagainya. Dan kita melihat bahwa dengan kita artinya banyak kemudian tadi disebutkan bahwa banyak kalau kita ingin melakukan sesuatu transaksi kita harus mengisi data itu juga harusnya diminimalisir, seharusnya dijaga. Dia harus punya kewajiban untuk menjaga data itu. Atau juga ini sebenarnya menjadi sebuah celah bagi kejahatan-kejahatan seperti ini. Masyarakat sekarang juga literasi pemahamannya terhadap mungkin pengisian data juga masih kurang, sehingga kemudian kalau diminta data oleh Google yang agak-agak palsu misalnya itu kan ya, minta data itu mudah sekali untuk mengisi. Itu mungkin juga sebagai celah masuknya kejahatan ini. Iya, yang pertama celah itu karena menawarkan hal-hal yang gratis. Gratis ya. Ya, itu kemudian kita diminta apa saja dikasih itu. Padahal nanti itu yang kemudian jadi lubang untuk kemudian bisa merugikan kita. Jadi juga kita harus hati-hati. Kita mestinya juga mengatur bagaimana permintaan data nasabah seseorang itu harus diatur seperti apa dan untuk keperluan apa, penyimpanannya harus diatur seperti apa. Oke, Pak Agung, ini ancaman hukumannya berapa lama Pak Agung untuk penyalahgunaan data dan juga penjualan data? Ya, kita terapkan dengan
pasal penipuan ya dengan ancaman 7 tahun penjara. Ancaman 7 tahun penjara. Itu tapi- dirasa cukup begitu dengan 7 tahun penjara untuk menjual data yang notabene sangat penting Merugikan ya, dan banyak orang loh, Pak. Iya, sebenarnya itu ancaman di tulisan undang-undangnya seperti itu. Putusannya saya serahkan pada hakim. Tapi bagaimana Pak Agung kemudian kepolisian Polri memastikan bahwa tadi yang Bapak sampaikan, oke dari bank sendiri mengatakan bahwa kami merasa dirugikan, melapor, kemudian polisi membentuk sebuah penyelidikan soal ini. Tapi bagaimana masuk ke pihak-pihak bank sendiri, bahwa kemudian kita takutnya juga orang bank justru bermain di dalamnya. Ya, kita harapkan tadi regulasi tentang pengaturan pihak-pihak bank yang bisa mengakses data seperti marketing itu mesti harus dikelola dengan baik, karena memang di Undang-Undang Perbankan mengatur juga pihak-pihak lain yang bekerja pada bank itu adalah pihak yang harus juga merahasiakan. Nah, kita tentunya ingin bank memperluas aturannya itu sehingga kemudian betul-betul bisa menjaga. Kalau sampai saat ini kita belum menemukan data rekening yang valid, Ya. bukan tidak mungkin suatu hari akan bisa. ada. Jadi kita harus bisa menjaga ini sebaik-baiknya. Iya. Pak Agung, sudah ada investigasi nggak ke banknya sendiri tentang oknum yang mungkin bermain di dalam sana? Tentunya kita terus mendalami kasus ini dan tim penyidik juga tidak hanya pada kita memprofil beberapa marketing ya. Ya. Marketing ini seperti apa? Memang terkait dengan marketing mana yang paling riskan bagi kami yang harus kami dalami. Salah satu adalah marketing bank. Nah, ini kita akan dalami khususnya terkait dengan marketing kartu kredit. Ini kita akan fokuskan karena kita harapkan jangan sampai ini di sisi ini ada hal yang lemah. Ya. Tapi kalau memang ada yang lemah tentunya kita akan lakukan Iya, Oke. karena saya tiba-tiba kaget loh kok ada telepon gitu, dapat dari mana ya nomor Menawarkan telepon. kartu kredit. Padahal nomor teleponnya sudah dirahasiakan serahasia mungkin. Tetap ada yang tahu gitu ya. Baik, pemirsa, nanti kita akan lanjutkan dialog kita. Anda juga bisa ikut berpartisipasi bersama kami dengan menghubungi nomor telepon interaktif yang ada di layar kaca Anda. Kita akan kembali sesaat lagi.